Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yupi Hari kembali menjumpai Anda dalam Bali Post Talk edisi hari ini 23 Mei tahun 2020. Nah pemirsa, Gubernur Bali telah bersurat kepada Menteri Perhubungan terkait pengendalian penumpang di pintu masuk wilayah Bali. Surat ini sudah mendapat respon dari Kemenhub yang ditujukan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 4. Apa saja yang harus dilakukan terkait pengendalian penumpang di pintu masuk Bali khususnya bandara? Untuk itu pemirsa, kita telah terhubung dengan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 4 yang bertugas sebagai pengendalian, pengaturan, dan pengawasan bandar udara di Provinsi Bali, NTB, dan NTT. Beliau adalah Bok Elvi Amir SSIT SEMM yang biasa dipanggil Pak Tevi. Selamat malam Om Swastiastu, Pak Tevi. Selamat malam, Om Swastiastu, Mbak Yupi Hari. Halo Pak Tevi, sehat Pak Tevi? Ya, alhamdulillah sehat selalu. Baik, Pak Tevi ini sepertinya sedang mempersiapkan untuk Hari Raya besok ya Pak Tevi ya? Iya, insya Allah mudah-mudahan. Semoga lancar semua Pak Tevi. Pak Tevi, kita akan berbincang terkait dengan pengendalian penumpang di pintu masuk Bali kali ini, Pak Tevi. Ya. Iya. Oke, selamat malam para penonton Bali TV yang kami hormati. Terkait dengan wacana nanti tanggal 28 Mei, kita akan menerapkan khusus untuk penumpang yang akan datang ke Bandara I Gusti Ngurah Rai, itu kita wajibkan untuk PCR atau swab. Demikian itu. Oke, baik. Pak Tevi, pihak otoritas bandara menyikapi kondisi wabah COVID-19 ini. Silakan Pak Tevi. Oke, kalau kantor otoritas Bandara Wilayah 4 ini sebetulnya mungkin yang pertama di Indonesia yang sudah mengantisipasi dan kemungkinan munculnya virus ini. Karena virus ini kan tahun 2019. Jadi waktu masih bulan Januari, masih kita sebut belum COVID-19, masih kita sebut pneumonia. Itu dari Tiongkok di Provinsi Hubei, di kota Wuhan. Itu kita sudah melakukan antisipasi dan kita koordinasi dengan pihak KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan, untuk melakukan sosialisasi seluruh stakeholder Bandara I Gusti Ngurah Rai. Itu tanggal 9 Januari. Jadi belum ada kayaknya yang orang mempersiapkan, kita sudah antisipasi. Karena kita sudah mendengar informasi di Hubei, di kota Wuhan itu ada pandemi yang kita masih sebut pneumonia, belum COVID. Baru pemerintah Indonesia bulan Maret 2020 baru menyatakan bahwasanya ada COVID-19. Jadi langkah-langkah yang kita sudah lakukan di kantor otoritas amat sangat banyak sekali. Pertama, kita berkoordinasi dan monitoring repatriasi warga negara Cina yang akan kembali ke Wuhan. Itu kita sudah fasilitasi, kita koordinasikan. Berikutnya juga larangan untuk rute Indonesia ke Cina daratan, udah kita laksanakan. Supaya ya jangan warga Indonesia ke Cina daratan, karena kita tahu COVID-19 ini dari Cina daratan. Juga larangan umroh waktu itu, ada dari pemerintah Madinah, kita lakukan juga larangan untuk penumpang Indonesia ke umroh, kita lakukan semuanya. Termasuk larangan transit dan mendarat untuk WNA di Indonesia masuk ke Bali. Itu ada peraturan Kemenkumham nomor 11, melarang seluruh warga negara Indonesia ke Indonesia untuk menghindari COVID-19 ini. Serta kita melakukan kebijakan pengendalian transportasi sesuai dengan ada dari peraturan Menteri Perhubungan itu PM 25 tahun 2020, serta surat edaran nomor 32 tahun 2020 oleh Dirjen Perhubungan Udara, serta surat edaran nomor 4 dari gugus tugas nasional juga kita implementasi dan kita tindak lanjuti surat edaran maupun peraturan tersebut. Dan kita juga tentu di Bandara I Gusti Ngurah Rai kita memiliki komite PAL. Jadi kita PAL meeting, kita lakukan berkoordinasi dengan baik Kemenlu, DGCA, TNI, gugus tugas, dan lain-lainnya. Jadi cukup banyak yang kita sudah lakukan mengantisipasi COVID-19 ini.
juga kita meminta ke PT Angkasa Pura I, airline, ground handling, serta komunitas di bandara dalam hal pemenuhan aturan protokol kesehatan. Ini yang paling penting sekali kita sampai saat ini kita harus konsisten, komit, dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Misalnya ya kita pakai masker, disinfektan, physical distancing, pemeriksaan suhu, ya health alert card maupun health certificate, dokumen rapid test maupun PCR negatif nih, PCR negatif nih yang nanti mungkin Bali pertama di Indonesia yang menetapkan seluruh orang yang datang ke Bali harus memiliki sertifikat PCR negatif. Jadi kita sudah secara aktif lah berkoordinasi dengan komunitas bandara maupun dari Satgas COVID Provinsi Bali. Seluruhnya ini kita di bawah Satgas COVID Provinsi Bali. Dalam penanganan repatriasi WNI ini ada PMI, mahasiswa, pelajar, termasuk evakuasi WNA yang dari Bali mau keluar ke negaranya. Nah ini juga kita fasilitasi, kita koordinasikan. Serta kita menyelenggarakan posko di COVID-19 di bandara secara bersama-sama dengan media group, pakai WA dulu kita sementara waktu pertama kali guna menunjang kelancaran operasi penerbangan. Jadi kita pakai grup WA, kita beri judul media grupnya pakai COVID-19 di bandar udara, begitu Mbak. Iya. Pak Tevi ini kan sudah terbiasa nih mengantisipasi ya Pak ya, langkah-langkahnya juga sudah dilakukan seperti itu ya Pak Tevi ya, karena memang dari awal pun pihak bandara sudah mengetahui, sudah mendengar bahwa pada waktu itu pneumonia pada waktu itu ya Pak Tevi. Baik, langkah-langkahnya juga masih sampai sekarang juga masih dilakukan seperti itu ya, bahkan sangat-sangat dengan koordinasi yang baik. Baik, Pak Tevi, Kementerian Perhubungan merespons surat Gubernur Bali terkait pengendalian penumpang di pintu masuk Bali nih Pak. Bisa disampaikan apa saja yang harus dilakukan oleh otoritas bandara? Oke, surat dari Gubernur Bali itu tanggal 19 ya, 19 Mei ya. Dan langsung tanggal 21 direspon oleh Kementerian Perhubungan. Sebelumnya tanggal 21 pagi itu kita Vikon, Pak Menteri Perhubungan dan Ketua Gugus Nasional Pak Doni Monardo itu mengapresiasi Bali. Jadi apresiasi dari Presiden Republik Indonesia, contoh Bali yang bisa menstabilkan, yang tidak ada peningkatan cukup signifikan. Jadi terus terang kita bangga dengan Bali cara bagaimana menahan penyebaran COVID-19 ini. Jadi setelah surat dari Gubernur Bali ke Menteri Perhubungan langsung direspon melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara membuat surat ke kantor otoritas. Nah setelah itu kantor otoritas melakukan upaya sosialisasi dan koordinasi dengan pihak yang terkait. Bagaimana kita menyamakan persepsi. Surat dari Gubernur Bali, surat dari Dirjen Perhubungan Udara, kita samakanlah persepsinya, kita persiapkan implementasinya. Oleh karena itu, pada saat itu kita tetapkanlah setelah kita melaksanakan koordinasi dengan gugus tugas dan komunitas Bandara Igusti Ngurah Rai, kita tetapkan 1 minggu setelah yang akan datang, tepatnya tanggal 28 Mei, kita secara resmi bahwasanya PCR test negatif diberlakukan bagi calon penumpang yang akan datang ke domestik Bandara Igusti Ngurah Rai yang akan masuk ke Bali. Jadi langkah tersebut berupaya untuk lebih selektif atau pengetatan terhadap orang yang akan masuk ke Bali. Jadi ya kita mensupport apa yang diinginkan oleh Gubernur Bali, termasuk Menteri Perhubungan maupun unsur-unsur yang lain, sangat mensupport. Sekarang provinsi-provinsi lain mencontoh, salah satunya Sumatera Barat yang sudah membuat surat mencontoh dari Bali juga sudah mengikuti akan supaya orang masuk ke provinsinya harus di PCR test negatif dulu. Selama ini kan ketentuan hanya rapid test saja. Nah ini sekarang kita mintanya tidak rapid test tapi adalah swab berbasis PCR test negatif yang kita minta. Demikian Mbak.
Oke, ini tadi kan disampaikan bahwa sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti itu, Pak Tevi. Dilakukan penyamaan persepsi, kemudian ini koordinasi dengan pihak-pihak yang berada di Bandara Ngurah Rai sendiri, seperti apa koordinasinya, Pak Tevi? Oke, sekedar informasi untuk para pendengar Bali TV, koordinasi dan kerjasama kita antara stakeholder yang ada sampai saat ini terjalin amat sangat solid dan sinergi, serta kita saling bergotong royong untuk mengisi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kaitannya dengan penerbangan. Jadi betul-betul kita solid dan saling berkoordinasi dan cepat menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan. Jadi kita semua pihak terkait melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan proses dengan Ketua Komite PAL Bandara, yaitu Kepala Kantor Otoritas. Jadi saya adalah Ketua Komite PAL Bandar Udara. Dan berikutnya kita sudah membentuk Satuan Tugas Udara. Satuan Tugas Udara kita bentuk, itu diketuai oleh Dan Lanut Ngurah Rai. Ketua hariannya adalah GM Angkasa Pura I Bandara Igusti Ngurah Rai. Sudah kita bentuk gitu, Bu. Jadi koordinasi kita amat sangat solid dengan stakeholder yang lain. Demikian. Baik. Pak Tevi, aksi nyata Pak Tevi, aksi nyata otoritas bandara untuk ikut membantu penanganan dampak COVID-19. Silakan Pak Tevi. Kenapa Bu? Gimana? Aksi nyata otoritas bandara untuk ikut membantu penanganan dampak COVID-19 apa saja nih yang sudah dilakukan, Pak Tevi? Oke, sudah cukup banyak ya yang kita lakukan aksi nyata dari kantor otoritas. Ya. Salah satunya tuh memastikan kelancaran arus penumpang maupun pesawat. Karena fungsi dan tugas kita sebagai pengawasan, pengendalian, pengaturan, serta fungsi koordinasi. Jadi udah kita lakukan itu. Serta juga kita terus-menerus melakukan pengaturan slot time. Slot time clearance ini betul-betul harus kita atur sedemikian rupa. Supaya masuknya bisa kita atur terhadap penerbangan yang akan beroperasi setiap hari. Serta kita juga sudah melakukan aksi kerja bakti bersama untuk komunitas Bandar Udara untuk membersihkan seluruh area bandara. Tetap jadi steril kita, ya Pak Tevi ya? Steril, bersih-bersih, pokoknya kita harus protokol kesehatan harus kita ikutilah. Dan juga kita sudah mengadakan bakti sosial bersama komunitas Bandar Udara. Seperti pembagian sembako, masker, dan lain-lain. Terus juga pasti kita semua kegiatan apapun kita laporkan ke kantor pusat, ke DGCA, Direktorat Jenderal Civil Aviation atau Kementerian Perhubungan di Jakarta. Oke, baik. Pak Tevi, ini harapannya kita semua adalah semoga penumpang di pintu masuk Bali melalui Bandar Udara Wilayah 4 bisa terkendali dengan baik tentunya Pak Tevi ya. Pak Tevi, closing statement, kita ingin mendengarkan sebenarnya apa nih harapan-harapan otoritas bandara dengan adanya pengendalian penumpang, khususnya di bandara ini. Halo, Pak Tevi. terputus, halo. Ya, Pak Tevi bisa mendengar suara saya? Halo Ibu Yupi. Iya, halo Pak Tevi. Ya, halo Bu Yupi. Ya, baik. Pak Tevi, sebelum kita akhiri, Pak Tevi, harapan dari otoritas bandara dengan adanya pengendalian penumpang khususnya di bandara. Pak Tevi, silakan. Oke, kita sebagai kantor otoritas bandara berharap dengan kebijakan pengendalian transportasi udara ini, semua pihak dapat menyesuaikan dan disiplin menjalankan aturan mainnya ini. Contoh, misalnya penumpang wajib menunjukkan surat tugas, surat keterangan sehat dari dokter, atau rapid test, atau swab PCR negatif. Jadi kita harus disiplin dalam menjalankan aturan main ini. Juga jangan lupa selalu memakai masker. Jadi wajib nih sekarang era kita pakai masker. Selalu jaga jarak, physical distancing juga kita harus lakukan. Juga kita mengharapkan pihak airline juga demikian harus patuh dan taat terhadap aturan mainnya. Misalnya di dalam pesawat itu tidak boleh lebih dari 50% penumpangnya. Jadi di dalam pesawat juga kita jaga physical distancing-nya. Nah ini kita harapkan dari airline komitmen untuk melakukan physical distancing di dalam pesawat. Tempat duduk pesawat juga diatur sedemikian rupa. Juga penyelenggara bandar udara, misalnya Angkasa Pura I Bandara Igusti Ngurah Rai, juga harus menyediakan ruangan, fasilitas yang memadai untuk social distancing. Jadi kursi-kursi yang ada di
terminal itu harus ada jarak-jarak. Demikian juga waktu kita check-in, kita harus ada physical distancing. Waktu kita mau boarding, juga harus ada physical distancing. Jadi kita harapkan ada kepatuhan dari semua pihak terkait dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Diharapkan terciptanya secara bertahap, istilahnya new normal. Jadi kalau saya menyebut new normal lifestyle. Oke, baik. Bulan Juni ini kita harapkan kita akan berubah yang lalu menjadi new normal. Operasi penerbangan dengan aturan protokol kesehatan yang baru dan ketat. Demikian Mbak mungkin. Iya, Pak Tevi, terima kasih banyak malam hari ini. Halo. Iya. Halo. Pak Tevi, halo. Masih mendengar suara saya, Pak Tevi? Halo, putus-putus gimana, Bu? Pak Tevi, terima kasih banyak malam hari ini sudah membagikan informasi kepada masyarakat Bali tentunya. Terima kasih banyak, Pak Tevi. Ya, Pak Tevi, terima kasih banyak. Salam untuk keluarga di rumah. Pak Tevi tetap sehat selalu. Dan pemirsa, demikianlah tadi Bali Post Talk edisi kali ini. Saya Yupi Hari mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.